Siapa bilang keindahan hanya ada dalam dunia dongeng? Cobalah datang ke ujung Priangan Timur. Terdapat pilar alam yang menjulang gagah. Ia dijuluki sebagai puncak tertinggi negeri Parahyangan dan atap Jawa Barat. Ia menyuguhkan segudang keindahan, dari kesunyian hutannya, sabana kecil kawah burung, hingga hamparan edelweiss yang menyatu dalam harmoni yang paripurna. Dari sanalah kawah indah menyapa para pendaki. Kali ini catatan kembara menuliskan sedikit cerita dari Gunung Ciremai. Ketika hari masih terpejam, kami menyadari kami harus segera berangkat menuju Majalengka. Menggerus aspal jalanan sejauh 106 km dari Bandung menuju Kecamatan Rajagaluh, Majalengka. Pendakian kali ini berkomposisi 4 orang. Saya, Kang Firmansyah, dan juga 2 kawan yang pernah mendaki di pendakian sebelumnya, yakni Naufal Fadilah dan Fauzan Suparno. Oke, sekarang jam 3.30-an ya. Masih di Cibiru. Kita mau berangkat langsung ke base camp Gunung Ciremai. Soalnya kita via jalur Sadarehe. Berkomposisikan 4 orang. Sendiri Rabbi Sutrisno bersama dengan Abang Lel yang satu ini. Wow. Dan juga rekan sepergunungan. Dan juga di belakang layar ini kameramen yang pastinya akan selamat kalau terjadi sesuatu. Asem. Karena kita sempat menyaksikan video-video cerita horor yang Aduh, ada kacau di emang. Ciremai. Tapi kita akan coba buktikan apakah benar demikian atau Ciremai justru subur dengan keindahan. Asik. Jam setengah 4 subuh kami mulai memacu kuda besi menuju tempat tujuan. Kami menembus angin dingin sepanjang rute perjalanan Sumedang ke Majalengka. Gradasi langit menyuguhkan ketenangan yang tadinya biru gelap bertransformasi menjadi oranye sedikit merona. Sebuah ucapan selamat datang menyambut fajar pagi. Sampai ke Sumedang. Sekarang beres sholat subuh kita langsung berangkat lagi. Tapi di sini ada fenomena menarik di mana langitnya di langit senja ya. Senja. Inilah mungkin satu fenomena alam di dataran terendah. Gimana, langsung berangkat? Ya. Oke. Oh ya. Kita langsung cari sarapan, sekaligus mungkin juga makanan buat nanti makanannya di perjalanan di pendakian. Oke. Setelah sekitar 3 jam perjalanan, kami sampai di Majalengka. Kami menyadari bahwa ada gelombang protes dari perut kami. Ya benar, kami perlu sarapan. Segera kami mencari tempat untuk sarapan. Di pondasian heula, kalau kata orang Sunda mah. Oke, sekarang sudah kulineran bersama Abang Berindavan ya guys ya. Kita mana, Pak? Kuliner. Dan juga abang ini sudah belanja seperti ibu-ibu komplek ya guys ya. Satu kata untuk hari ini. Luar biasa. Setelah sarapan, tenaga cukup terisi. Kami melanjutkan perjalanan menuju basecamp pendakian Gunung Ciremai via Sadarehe, Kecamatan Rajagaluh. Estimasi waktu dari tempat sarapan tadi adalah sekitar 30 menit. Di perjalanan sangat disayangkan karena minim informasi yang kami punya, alhasil kami memilih jalan yang lumayan menantang. Jalanan mulus mulai berganti menjadi jalanan berbatu. Bahkan motor kami
yang notabene biasa digunakan di kota mulai mengeluh dan bermasalah. Anjir. Gimana ini? Gimana, Jan? Gimana? Luar biasa. Kumaha sih? Setelah 30 menit perjalanan, kami akhirnya sampai di base camp Sadarehe. Agak terkejut memang, sebab ketika sampai di sana, kondisinya sepi, tidak ada orang. Sempat bingung, apalagi mau menghubungi pihak base camp di sana sudah tak ada jaringan. Alhasil kami harus mencari terlebih dahulu jaringan. Oke, sekarang kita sudah di base camp. Setelah ternyata miskomunikasi, karena ternyata motor itu bukan parkir di sini, tetapi ada pos lain di bawah. Nah, pos registrasi khusus, sehingga nanti peserta dibawa pakai mobil. Tapi tadi kita langsung ke sini pakai motor berempat. Tapi ya alhamdulillah sudah dikomunikasikan dengan para ranger. Jadi mungkin untuk teman-teman untuk lebih teliti lagi dalam menyiapkan informasi terkait dengan registrasi. Baik. Luar biasa. Oh, jangan berkata. Oh, jangan. Luar biasa. Kita ke Tuan Well dulu. Bagaimana? Gas saya, gas. Gas ya. Akhirnya kami dapat menghubungi pihak base camp. Dari pihak base camp mempersilahkan untuk bisa langsung naik saja setelah menyelesaikan administrasi dengan ranger. Dengan catatan harus melapor pasca turun besok ke pos registrasi. Betul saja, tak lama ternyata ada rombongan pendaki yang diantarkan dengan mobil yang memang langsung diberangkatkan dari pos pendaftaran. Pendakian pun kami mulai. Kami menyadari bahwa trek Ciremai membutuhkan effort yang lebih. Makanya persiapan harus semaksimal mungkin dilakukan. Jangan sampai alam menghukum kedaluarsan kami. Ujungnya malah manusia lagi yang menyalahkan alam. Bahkan menyalahkan hal yang tidak-tidak. Ada-ada saja. Pendakian via Sadarehe termasuk jalur yang baru. Bahkan kami melihat tugu peresmiannya ditandatangani langsung oleh Bapak Sutrisno. Ya betul, Sutrisno. Sama dengan nama saya. Makanya saya langsung bilang bahwa Sutrisno adalah kunci. Kita sudah sampai pos 1 guys. Gunung Ciremai, lihat itu guys. Pos 1 guys. Ini pos 1. Tidak ada. Ampun. Mantap sekali. Jalan. Sebenarnya salah satu ambisi saya juga adalah balas dendam. Sebab sebelumnya pernah mendaki Gunung Ciremai. Namun sebab kalkulasi cuaca yang tidak tepat, akhirnya saya tak mendapatkan view apa-apa. Dinding kabut bahkan dihantam badai. Di puncak yang waktu itu menggunakan jalur via Apui. Kumaha, Pak? Gimana, Pak? Pas berapa kita, Pak? Baru pos 2. Dokumen. Lu mau beresin dulu. Pupdok. Publok naon, publok. Publikasi dan dokumen. Bagus, lihat kaosnya. Das Kapital. Ini sebenarnya kaosnya punya makna yang lebih ini. Yang terbaik. Tidak sama sekali. Tidak percaya. Para ini. Kali makan. Mau kena apa kiri? Berapa harga outfit anak Win? Nggak tahu sih. Kaos gratis. Ya sebenarnya
outfit ini mah gak jauh-jauh lah. Gede bagai juga banyak. The Orochimaru, wise and fearless, bijaksanaan dan tidak takut. Jaket-jaketnya kayak wibu. Mencari. Never really know what's going on. Celup-celup Roma tuh. Roma kelapa. Nah, kis ayam makis abon teh tuh. Di pos itu nggak ada apa-apa, kita nggak bisa diangkat. Naon. Bakar-bakaran tuh boleh. Cai lagi kering. Mana ini belikan nggak dulu. Mana tuh proposal gitu ya? Nah, baru mau mulai gas di iya. Ada info-info. Tidak, sedap. Sedikit rehat untuk menghadapi sebuah realita di depan mata, yaitu adalah mana itu ciri Tanjakan curam. tanjakan curam ya guys ya. Kita istirahat 20 menit ya. Mengumpulkan tenaga. Nah, slide dikeluarkan, apakah akan dihirup? Ini boleh sih. Ini namanya counter. Sunyinya hutan memberikan ketenangan. Memang untung juga kami memilih mendaki di hari weekday, sebab jadi lebih sedikit orang yang mendaki. Kami jadi leluasa untuk menikmati waktu dengan alam. Tanjakan demi tanjakan kami lewati. Total ada 8 pos yang harus kami lewati sebelum mendirikan tenda persis di pos 8 Kawah Burung. Stamina mulai terkuras. Tak jarang kami pun banyak berhenti untuk sedikit mengambil amunisi tenaga dan menarik nafas. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pos 3 ya guys ya. Gembel banget. Baru sadar. Alhamdulillah di pos 3 sebenarnya tadi kita istirahat dulu di bawah sebelum tanjakan nanti deh curam. Tapi itu canggah gitu. Iya. Apakah masih tetap sih canggah sih. Aduh. Di pos 3 nama posnya Kayu Manis. Apakah memang di sini banyak tanggal pohon kayu manis? Batang manis. Coba Pak. Jilat. Pos 2 itu 1/12, pos 3 1/922, pos 4 RB ada di sepanjang jalan antara pos 4 dan pos 5. Kita coba mencoba RB di depan muka-muka yang capek. Entah.
Dari pos 7 ke pos 8 sebenarnya adalah bagian terekstrim menurut kami. Sebab cuaca kemarau menjadikan treknya sangat berdebu. Sangat direkomendasikan untuk menggunakan masker. Apalagi di bagian ini juga kami menggunakan sisa-sisa tenaga. Tanjakan cita-cita guys. Ini luar biasa nih. Salah satu yang menantang. 2023 pasti selesai. Amin Allah. Amin ya Allah. Halo. Cita-cita. Nawan sih? Dia masih bingung dia mah. Kementerian. Kementerian. Komisaris. Boleh. Namun kelelahan segera sirna tatkala kami melihat bagaimana pemandangan alam bumi Priangan Timur yang seolah tersenyum dan memberikan semangat. Adrenalin pun seketika naik. Kami segera tancap gas untuk segera mendirikan tenda di pos 8.